Selamat pagi Asri, baik. Bung, dalam pertandingan lawan Arab nanti malam, Kevin Dix tidak bergabung karena cedera. Tapi apakah kader Kevin Dix di pertandingan lawan Jepang ini memberikan pengaruh signifikan karena ini untuk pembenahan lini belakang timnas juga? Saya menilai tidak terlalu signifikan ya karena memang kan dia baru saja bergabung. Memang kalau kualitasnya oke lah di atas rata-rata pemain level ASEAN ya. Tapi untuk langsung tune in barangkali hanya satu dua pemain yang mampu melakukan itu, di antaranya Kapten Jai. Jadi yang lain menurut saya masih butuh waktu juga, demikian pula dengan Kevin Dix. Tapi tanpa kehadiran Kevin Dix, rasanya sih tidak terlalu bermasalah karena Indonesia punya begitu banyak pemain belakang kan. Datengin diaspora kan kebanyakan juga pemain tengah dan belakang. Jadi rasanya sih masih masih ada. Belum lagi ada pemain seperti Muhammad Ferrari juga yang masih bisa ditampilkan, yang jarang sekali tampil. Jadi memang sebetulnya kalau dari sisi kedalaman di lini belakang lebih dari cukup ya. Ada Sandy Walsh juga karena posisi dia dengan Sandy Walsh, Kevin Dix dengan Sandy Walsh itu kurang lebih sama gitu loh. Jadi rasanya tanpa Kevin Dix tidak terlalu banyak masalah lah. Cuma memang yang dihadapi sekarang adalah Arab Saudi yang berbeda dengan Arab Saudi yang dihadapi Indonesia pada pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia di Riyadh, dan dengan pelatih yang baru, pelatih yang tahu betul bagaimana sebetulnya mengadaptasi dengan sepak bola di Jazirah ya, karena dia pernah pegang Arab Saudi juga, dia pernah membawa dua tim Afrika juara dengan dua negara yang berbeda. Jadi ini memang pelatih yang sangat berpengalaman. Meskipun saya lihat rekamannya dalam pertandingan melawan Australia belum terlalu kelihatan juga sih progresnya gitu, tetapi sudah jauh lebih bagus daripada yang Indonesia lawan pertandingan pertama di Riyadh. Jadi memang harus hati-hati betul melawan Arab Saudi. Karena kan bukan cuma Indonesia saja yang pengen ke Piala Dunia gitu kan, Arab Saudi juga pengen ke Piala Dunia. Ini adalah panggung yang paling sakral ya, mahkotanya para pemain itu ya Piala Dunia. Jadi ya semua pasti akan berjuang habis-habisan. Itu menurut saya tantangan terbesar dari Indonesia saat ini. Oke, ini timnas juga kan menargetkan dapat 3 poin dalam laga melawan Arab Saudi nanti malam. Ini kira-kira bisakah diwujudkan targetnya? Bisa, sepanjang memang strategi Sintayong ini tepat ya. Saya tidak terlalu mampu untuk menebak karena misalnya dalam pertandingan pertama dengan formasi 3-4-2-1 sangat mengejutkan bagi Arab Saudi ya, sampai mereka dalam tanda kutip itu bengong gitu ya dengan strategi Indonesia. Tapi strategi super ofensifnya Sintayong ini butuh ketahanan fisik yang di atas rata-rata juga gitu loh. Nah ini yang tidak terpenuhi ketika masuk babak kedua, mulailah Arab Saudi membangun serangan karena konsentrasi pemain Indonesia sudah sedikit menurun karena kondisi fisiknya juga menurun, karena permainan di babak pertama intensitasnya sangat tinggi. Nah ini yang apakah akan dengan strategi yang sama, tapi saya tidak yakin Sintayong akan menerapkan strategi persis seperti Jepang, karena Indonesia lebih banyak bertahan dengan 5 pemain belakang, 4 pemain tengah dan 1 pemain depan. Nah ini barangkali akan kembali ke formasi 3-4-2-1 atau formasi yang normal 4-4-2, normal dalam arti balance ya. Nah ini tapi formasi balance ini jarang dipakai, itu masalahnya. Adaptasinya mesti dalam 1-2 hari ini apa mampu, saya tidak terlalu yakin. Jadi saya sih yakin Indonesia akan menggebrak dari awal, mencoba membuat gol cepat di babak pertama, karena Indonesia butuh gol banyak untuk menjaga peluang tampil di Piala Dunia atau paling tidak ke posisi 3 atau 4. Untuk menang harus golnya banyak karena Arab Saudi kemungkinan juga akan melakukan serangan frontal kalau mereka mendapatkan kesempatan yang cukup. Jadi rasanya memang 3 poin sangat mungkin, tetapi dengan sekian banyak kondisi yang harus dipenuhi oleh Jai Itzes dan kawan-kawan. Oke, 3 poin masih sangat mungkin. Dan kalau kita ngomong-ngomong soal menggebrak di awal, jika melihat pertandingan melawan Jepang, ngedrill di awal dipraktikkan pelatih Sintayong dan sempat beberapa kali mengancam gawang Jepang, tapi lengah saat mengantisipasi serangan balik cepat. Apa catatan Anda soal ini? Ya, kalau saya lihat 30 menit pertama melawan Jepang kan lumayan ya. Artinya Indonesia bisa dapat 2 atau 3 shot on target, bisa mengepung pertahanan Jepang dalam 10 menit pertama, tetapi kemudian ketika mendapatkan peluang, lagi-lagi peluang itu gagal dimanfaatkan, padahal itu peluang peluang emas ya.
Nah, dalam kondisi seperti itu, down-nya tuh cepet banget. Nah, ini yang saya rasa perlu diatasi oleh Sintayong, karena begitu Jepang berhasil menggagalkan serangan dan peluang Mas Indonesia, mereka langsung mengambil alih kendali, langsung ball possession-nya lebih dari 70%. Nah, itu kelihatan betul bahwa pemain Indonesia sangat down ketika Mangun nggak bisa bikin gol gitu ya. Tapi itu bukan kesalahan Mangun juga, dia kan bukan striker, dia pemain sayap yang dipasang striker oleh Sintayong. Jadi memang ini sangat dilematis. Di lini depan persoalannya tetap sama, tidak ada pemain yang klinikal, tidak ada pemain nomor punggung 9 yang benar-benar mematikan, tidak ada dukungan yang cukup dari pemain tengah karena mereka sibuk bertahan setelah dihajar serangan-serangan oleh Jepang. Biasanya sih pemain tengah Indonesia ini sangat sangat bagus ya dalam intercept, dalam melakukan tekanan ke wilayah pertahanan Jepang, tetapi atau pertahanan lawan, tetapi lawan Jepang memang beda kualitasnya sehingga mereka lebih banyak ada di perimeter pertahanan sendiri. Ini yang barangkali tidak akan terjadi pada pertandingan melawan Arab. Tetapi Arab memang sama Jepang kualitasnya sedikit beda, tapi menurut saya ya harus hati-hati karena ini tim yang sama sekali berbeda dengan pertandingan pertama di Riyadh. Oke, artinya Anda ingin mengatakan bahwa lini depan Indonesia ini belum punya finisher yang mumpuni? Betul, karena selalu kan coba-coba terus gitu ya di lini depan. Kalau waktu formasi 4-3-2-1 di depan tuh sering ada Marcelino, Mangun dan Stroik. Tapi kemarin Stroik sedikit ditarik ke belakang, ditaruh di sisi sayap, padahal itu adalah posisinya Mangun yang ditaruh di posisi nomor 9. Nah, ini yang kemudian memang ada sedikit miskomunikasi ya menurut saya ketika masuk ke pertahanan lawan itu pergerakan. Sebetulnya Stroik itu memang kalau datang dari lini kedua lebih bagus, tapi dia bukan pemain yang berasal dari sayap, dia harus ada di sisi poros gitu loh. Nah, karena saya ingat betul ketika dia membuat gol cantik sekali melawan Jordania di U23, dia datang dari sisi poros dari lini kedua, mengejutkan pemain bertahan lawan dan dia melakukan soloran dan tendangan yang sangat bagus ya. Harusnya dia tetap di posisi yang kalau nggak posisi nomor 8 di belakang nomor 9. Tapi bukan di sayap. Sayap tetap harus Mangun kalau menurut hemat saya, karena Mangun kan bagus sekali kalau tampil di kiri gitu loh. Nah, ini menurut saya Sintayong pasti udah tahu lah. Jadi saya harap sih dia tidak coba-coba lagi dengan formasi, karena dia sebetulnya udah punya formasi yang firm sih dengan 3-4-2-1. Tapi harusnya sih melawan Arab dia bisa lakukan itu dan menggebrak lagi seperti Arab masih dipegang oleh Mancini. Baik, jadi apa yang harus diwaspadai oleh timnas dari permainan timnas Arab Saudi? Karena kalau kita lihat dari postur pemainnya ini punya postur yang ideal begitu. Ya, kalau soal postur sekarang rada imbang ya. Pemain-pemain diaspora juga kan cukup ideal kecuali beberapa orang saja. Tapi memang pemain-pemain Arab Saudi ini biasa bermain di suhu yang tidak terlalu bersahabat bagi kebanyakan orang Eropa gitu loh. Jadi ini sedikit keunggulan lah buat mereka. Kalau lapangannya tidak terlalu bagus seperti kemarin, seperti yang dikeluhkan Jepang, dua-duanya sih rugi menurut saya. Tapi Indonesia yang punya gaya permainan seperti Sintayong yang frontal menyerang dengan umpan-umpan pendek, kemudian juga dengan pergerakan pendek-pendek, itu agak menyulitkan juga dengan lapangan yang seperti ini gitu ya, seperti di GBK. Tapi mudah-mudahan sih itu tidak terlalu berpengaruh karena menurut saya mereka kan latihan terus di situ dalam beberapa hari terakhir, jadi sudah bisa beradaptasi lah. Jadi Arab Saudi ini memang punya keunggulan fisik karena mereka menurut saya quote unquote jauh lebih kuat ya, dalam arti mereka itu lebih bertipe fighter dan tidak seperti Bahrain lah. Mereka betul-betul pejuang, nggak ada drama-drama yang kayak Bahrain. Jadi menurut saya harusnya pertandingan ini sih rame ya, seru. Baik, Bung. Terakhir, prediksi skor nanti malam berapa? Agak sulit, tapi dugaan saya sih Indonesia bisa unggul lah 1-0 atau 2-1. Oke, kita tunggu bagaimana pertandingan nanti malam dan kita harapkan juga seluruh pemain timnas ini bisa bermain dengan maksimal. Terima kasih Bung Anton Sanjaya telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu.